Udah langsung nih, rusak. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan, Tuhan berkat anugerah Tuhan yang membantu Tuhan sehingga kami datang kembali untuk memuji dan membangun. Dan sebentar Tuhan kami akan mengarahkan Tuhan, Kau menggerakkan kami Tuhan, menghargai firman-Mu pada pagi hari ini. Dan semoga Tuhan memberikan kekuatan untuk kami. Dan berdoa Tuhan, pagi hari ini dengan syukur dan doa kami yang bisa mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam. Salam. Salam menyusul bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita buka surat Efesus pasal yang ke-1. Efesus pasal yang ke-1 ayat yang ke-7 dulu. Sudah dapat Efesus pasal yang ke-1 ayat yang ke-7. Amin. Satu, sudah dapat? Amin. 1, 2, Udah lanjut. 3. Amin. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Ayat yang 7 ini Paulus menuliskan bahwa dia menerangkan tentang darah Kristus yang adalah tentang anugerah atau pemberian bagi orang-orang yang berdosa, yang dimana orang berdosa ini yang semua orang, jadi tidak ada batasannya, jadi tidak ada kastanya, itu orang nggak berdosa atau kastanya orang berdosa, itu nggak ada. Jadi selama orang itu masih bisa hidup dan mati, dia orang berdosa. Karena itulah dikatakan di sini bahwa Paulus menuliskan tentang darah Kristus itu adalah sebagai anugerah pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi Yesus sendiri pernah bilang bahwa tidak ada yang tidak mudah ya memberikan kepada seorang sahabat itu nyawanya. Mungkin kepada orang baik ada, tetapi kepada orang berdosa itu tidak mungkin. Ya. Coba orang berbuat baik ke orang yang tidak baik sama kita itu mustahil. Itu di dunia ini begitu. Jadi ada hukumnya. Tetapi Kristus di sini ingin mengatakan itu bahwa ya sebagai penebusan dosa, dia melihat dalam segala hal bahwa manusia itu semuanya, baik yang menyalibkan dia atau yang tidak menyalibkan dia sekalipun, itu adalah orang berdosa juga. Karena itu waktu dia ditertawai oleh siapa namanya yang orang ahli Taurat itu, bahwa kalau dia itu memang Tuhan, dia harusnya bisa menurunkan dirinya dari salib itu. Tetapi Yesus tidak menjawab orang itu, dia hanya berkata bahwa orang itu tidak mengerti apa yang dia berbuat. Jadi dia hanya meminta Tuhan mengampuni kesalahannya saja. Jadi itulah yang dikatakan bahwa levelnya memang berbeda. Jadi Kristus dan manusia itu sendiri. Jadi manusia itu hanya sebatas ya kemanusiaannya saja, tetapi Kristus ini dia kepada orang yang berdosa sekalipun, ya kepada orang yang di sini menyalibkan dia sekalipun, dia tidak ada rasa ingin membalas sama sekali. Karena apa? Karena ya dia Tuhan, dia punya kuatannya di situ. Jadi level pemikirannya dia lebih tinggi di situ. Beda dengan manusia kasih satu tamparan, nggak satu tamparan maka dibalasnya 1000 tamparan. Ya. Itu manusia. Perlu bolak-balik ditampar. Ya. Amin. Itu manusia. Jadi ditampar, amin. mengapa demikian? Karena itu daging manusia tadi. Sehingga di sini manusia itu melihat dirinya itu adalah keterbatasan
dan tahu bahwa dirinya tersebut itu adalah makhluk yang ini serba terbatas. Nah, di situ kita melihat bahwa Kristus adalah sebagai korban, bahwa dia itu ya memang harus rela di apa-apakan, karena di sini dia Banyak yang bergabung. korban. Jadi dia di sini itu adalah sebagai penebusan dosa, korban penebusan dosa, maka dia harus suci. Jadi cirinya suci itu dia tidak akan membalas apapun ya terhadap orang tersebut yang melakukan apapun terhadap dia. Jadi ada yang di video itu Yesus yang dari Brazil itu yang disambuin juga pinggangnya itu malah sakit, dia nendang balik lagi. Dan itu Yesus yang manusia yang di dunia itu disambut betulan memang. Jadi mungkin ada ukurannya dari nyambuknya, jadi ditendang sama Yesusnya. Nah, yang orang menyerupai Yesus itu. Jadi itulah yang di dunia ini begitu jadi Yesusnya. Nah, tetapi di sini yang dimaksud adalah bahwa tentang Paulus menuliskan tentang ini bahwa itu ada Yesus yang dimana dia memberi sebuah pilihan hal yang tidak mudah, yaitu memberikan nyawanya kepada orang yang tidak suka kepada dia, bahkan kepada ahli Taurat, kepada orang-orang berdosa dan lain sebagainya. Di sini nyatapannya ini aja nanti yang ke-9 yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmah dan pengertian. Jadi untuk mengetahui pengertian tentang Allah di sini itu Paulus di sini menuliskan tentang sebuah hikmat. Jadi tidak terlepas dari sebuah pengertian. Jadi tidak mungkin orang itu mengerti 1 tambah 1 itu sama dengan 2 kalau dia itu tidak memahaminya hikmat tersebut bahwa 1 tambah 1 itu adalah 2, walaupun secara teoritis seperti itu. Ya, karena apa? Karena memang manusia itu harus logis juga, diberikan dia itu pengertian yang dimana itu dikatakan hikmat, bahkan di dalam segala ketidaktahuannya. Ya, jadi salah satu hal yang luar biasa itu bahwa ya di dunia ini itu ternyata terdiri dari atom-atom yang kecil. Jadi orang kan tidak mengetahui kalau itu terjadi seperti itu. Jadi ya katanya Albert Einstein itu atom ini bisa dibelah lagi. Terus si Tesla ngomong kayak ini orang ilmuwan sudah nggak waras ini. Kenapa? Ya atom beras kecil itu masa bisa dibelah lagi. Akhirnya beberapa tahun kemudian terjadilah bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Maka dia buktikan bahwa hal yang terkecil sekalipun itu bisa dibelah lagi dan bahkan bisa meluluh lantahkan dunia ini menjadi senjata yang menakutkan. Amin. Sekarang, jadi itulah dikatakan ini bahwa itu pun perlu hikmat. Jadi orang mengetahui hal yang sekecil itu. Jadi atom itu tidak kelihatan, kecil betul. Kalau di mikroskop itu bahkan ya terlalu kecil sekali, tapi itu bisa menjadi sebuah pengertian. Jadi hikmat itu seperti itu. Hikmat itu adalah memahami dari keterbatasan dan melihat segala sesuatu dari keterbatasan manusia. Mungkin secara kasat mata tidak terlihat, tetapi di situ ada power yang besar, ya kan? Bahkan manusia nanti akan membuat baterai atom ya, atau baterai nuklir tenaganya. Jadi itu nggak habis sampai 50 tahun. Itu dari penelitian hal yang tidak bisa terlihat, tetapi di situ ada hal yang luar biasa, ada hal di situ power tenaga yang luar biasa. Jadi kadang hal yang terkecil yang tidak dilihat itu tidak masuk hitungan dalam sebuah hikmat tersebut itu menjadi sebuah power yang besar. Termasuk juga ini TBC dulu dia itu ternyata vaksinnya itu ditemukan di tempat kotoran gitu kan ya. Tempatnya kotorannya kandang hewan. Jadi bukan tempat yang bagus, bukan di apotek, bukan di situ, tapi tempat kotoran. Jadi itu tempat-tempat yang kadang tidak dianggap atau yang kecil yang itu ternyata punya sesuatu yang tersimpan hal yang besar. Jadi sama dengan Kristus ya. Paulus memberikan perumpamaan ini bahwa mengapa ada hal yang kecil di sini menjadi sebuah hikmat dan pengertian. Karena hikmat itu tersembunyi di dalam sebuah ketidaktahuan dan tidak pengertian akan segala sesuatu, termasuk ya alam semesta ini, ya, kosmik dan lain sebagainya yang ada di dalam dunia ini itu masih sangat luas sekali dan masih sangat lebar sekali, dan itu jauh melebihi dari apa yang dapat dipikirkan oleh manusia itu sendiri. Nah, dan terakhir ya, sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya. Jadi dari sini Paulus ada kata rahasia.
kehendaknya kepada kita. Dan rencana kerelaannya itu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Amin. Jadi pengertian yang diberikan setiap manusia itu mungkin terbatas akan banyak hal. Mengapa? Ya manusia mungkin hanya bisa membatasinya dengan hukum, dengan ini baik, buruk dan lain sebagainya. Tapi di masa yang akan datang mungkin tidak akan seperti itu lagi. Jadi orang akan melihat segala sesuatunya itu berdasarkan daripada sebuah ya kemuliaan, atau mungkin itu jelaskan sini ya tadi itu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya. Dan di sini itu menjadi sebuah rahasianya Tuhan itu sendiri kehendaknya kepada manusia. Jadi mungkin manusia berpikir, wah ini salah mungkin yang begini, mungkin yang ini begitu, tetapi belum tentu di mata Tuhan begitu. Jadi manusia kan hanya bisa menjadikan Tuhan itu sebagai objeknya untuk menurut orang ini salah atau benar, ya kan? Tetapi powernya bukan situ mungkin. Ya mungkin ada di tempat yang paling jelek, ada di tempat yang paling buruk, seperti yang tadi katakan ada di tempat yang paling kecil. Di situ ada power atau ada subjek yang sangat besar sekali di situ. Jadi Tuhan itu nggak terbatas dengan kebaikan manusia, kebenaran manusia, kekudusannya manusia mungkin yang berusaha menjadi Tuhan bahkan ya, untuk menghakimi manusia yang lain, bukan seperti itu Tuhan. Tapi Tuhan itu adalah anugerah yang dimana melihat membuka hikmat tadi yang dijelaskan Paulus tadi, membuka hikmat bahwa pengertian dan rencana di sini kerelaannya itu sesuai dengan rencana kerelaannya itu bagi setiap manusia yang dikasihnya, yang dipilihnya. Jadi apakah Tuhan itu jahat menciptakan adanya dosa dan tidak adanya dosa? Tentu saja itu tidak begitu. Tetapi itu terjadi supaya ada segala sesuatunya itu, bahwa Tuhan itu ingin menyelamatkan manusia dari segala usahanya yang tidak bisa tersebut, dari hal hikmat yang tersimpan tadi, ya kan? Jadi hikmat itu sangat penting sekali. Orang salah langkah itu tanpa hikmat nabrak, ya kan? Kalau orang nyetir mobil tidak pakai hikmat, sini ada mobil, sana ada motor, nyerempet orang, nyerempet kendaraan. Jadi Tuhan berikan hikmat tersebut itu sebagai ya anugerah tersebut itu bagi setiap manusia, sebagai ya kekuatan bahwa manusia tersebut itu untuk berpikir, mungkin untuk melihat dan lain sebagainya. Jadi intinya di sini adalah bahwa Paulus menuliskan ini tadi ya, yang dari yang sebelumnya tadi adalah tentang kekayaan orang yang terpilih. Jadi kekayaan itu dimulai dari hikmat. Jadi orang kalau orang bodoh itu tidak, ya mengapa yang filosofinya mengatakan bahwa orang kaya itu banyak orangnya pinter, ya karena dia memang punya kecerdasan untuk membuat market di situ mungkin, atau membuat sebuah ide dan muncul market teknologi dan lain sebagainya kan. Jadi kalau orang sekarang yang menguasai teknologi, maka marketnya dia semakin luas, semakin besar. Ya sekarang macam-macam. Dan skillnya mungkin ada di situ. Jadi itulah mengapa ada hubungannya Paulus menuliskan ini tentang kekayaan orang-orang yang terpilih tersebut itu, antara kekayaan dan memahami bagaimana orang tersebut itu kaya di dalam dirinya, dan memahami dirinya tersebut itu bagaimana dia kaya akan pengertiannya tersebut yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Amin. Tuhan dapat mendengar firman Tuhan dan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, dalam membaca raya PPT yang berondara Tuhan pada pagi siang hari ini Tuhan Yesus. Memberkati kami Tuhan, mana kami berada Tuhan, dan menyertai kami selalu Tuhan dalam segala kemurahan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu dan kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.